Eh, Selesai. Baik teman-teman, sebelum kita akan membahas terkait dengan tugas yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya akan sedikit mereview terkait dengan materi yang ada di sesi keempat ya. Jadi materi ini sangat berhubungan erat kaitannya dengan materi yang ada di sesi satu, sesi 2 dan sesi 3 juga berkaitan dengan pengerjaan tugas Bapak Ibu. Jadi tugas yang di sesi kedua ini itu merupakan lanjutan dari tugas yang ada di eh, sesi yang ketiga kemarin atau yang ada di web satu. Saya share screen terlebih dahulu. Kelihatan ya? Sudah tampil ya? Ya, baik. Jadi materi yang ada di sesi keempat kemarin itu kita belajar bagaimana cara penulisan naskah konten pembelajaran online. Jadi kalau kemarin di tugas pertama kan semuanya mungkin sudah mencoba mengobservasi ataupun mencari informasi melalui wawancara terkait dengan bagaimana kebutuhan yang ada di sebuah lembaga yang khususnya itu terkait dengan konten pembelajaran online. Nah, kemudian dari situ nanti teman-teman akan mengembangkan sebuah rancangan yang bermuatan online atau sebuah rancangan pembelajaran yang itu melibatkan media online. Nah, di sini nanti teknik penulisannya sudah dibahas di sesi yang keempat. Ya, ini akan saya sedikit review. Jadi pada nantinya teman-teman itu akan bisa memanfaatkan beberapa media atau beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran. Nah, ini yang pertama adalah eh, penggunaan flipbook Bapak Ibu ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengajar ataupun yang eh, sudah pernah menggunakan flipbook ini saya kira sudah nggak asing ya tentunya ya karena ini sangat sering digunakan. Jadi flipbook ini semacam aplikasi pembaca PDF biasanya ya, pembaca PDF yang itu ada sedikit semacam animasinya sehingga menarik untuk dikembangkan dalam sebuah pembelajaran atau digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini tentunya langkah-langkahnya dalam menggunakan flipbook ini yang pasti harus ada softwarenya terlebih dahulu. Banyak sekali yang bisa kita gunakan secara gratis di di Google itu kita bisa mencari seperti itu Flip HTML5 atau juga itu flipbookonline.co itu juga bisa banyak sekali ya pasti. Nanti teman-teman semua bisa mengembangkan sendiri di Google, cari di Google banyak. Terus kemudian kalau softwarenya atau aplikasinya sudah siap, misalkan teman-teman nih menggunakan apa Flip HTML5, baru nanti disiapkan bahan-bahannya yang diperlukan apa saja. Misalkan teman-teman akan membuat konten yang berbasis visual atau dalam bentuk gambar-gambar, ya berarti harus disiapkan terlebih dahulu gambar-gambarnya. Kemudian baru setelah alatnya siap, alatnya dalam bentuk software ini, bahan-bahannya juga siap, baru masuk ke proyeknya. Setelah proyek selesai dibuat, baru menyimpan flipbook hingga pada akhirnya nanti bisa mempublish proyeknya.
Jadi bahan-bahan yang di sini seperti background, terus kemudian multimedia, multimedia itu bisa dalam bentuk audio visual, bisa dalam visual, terus kemudian pun juga ada semacam dynamic text itu atau tulisan berjalan itu juga bisa dimasukkan dalam flipbook. Nah, setelah ini jadi ya mempublish proyek, kemudian proyek itu bisa diimplementasikan dalam sebuah pembelajaran. Kemudian ada juga ini contohnya pembuatan video dengan Scribe ini ya. Ini video dengan Scribe itu kalau mungkin ada yang pernah lihat, jadi ada kayak video yang nulis sendiri itu loh Bapak Ibu. Jadi kayak ada semacam animasi pulpen itu menulis dalam sebuah video dalam papan putih, tapi itu dalam bentuk video. Nah, itu salah satu contoh apa ya konten online yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi sebenarnya video dengan Scribe ini ya sama dengan menulis di papan tulis, tetapi ini dirasa lebih menarik karena bisa mengintegrasikan beberapa animasi-animasi yang mungkin dirasa dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian ada juga CMS online ini ya. CMS online itu seperti membuat website, tapi websitenya itu tanpa coding. Jadi seperti misalkan Google Sites atau WordPress, itu CMS online. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman kalau misalkan pengen membuat CMS online ini, ya ini seperti website itu ya, kayak Google Sites. Misalkan di dalam Google Sites itu apa, diberikan konten-konten pembelajaran, itu masuk CMS online ini. Sangat banyak sekali, ada apa Google Sites, terus kemudian WordPress, ada juga Blogger itu juga ada Wixsite, banyak sekali. Nah, ini manfaat CMS online. Nah, ini contohnya ada Joomla, ada WordPress, OpenCart, dan lain sebagainya. Nah, terus di sini hanya penguatan di slide yang ini. Jadi apapun bentuk apa media onlinenya, entah itu CMS ataupun yang tadi bisa flipbook atau media-media yang lain, itu pada dasarnya semuanya itu tidak bisa lepas dari sebuah desain ya. Makanya nanti di apa di tugas yang kedua ini Bapak Ibu dan teman-teman semua tugasnya adalah membuat sebuah desain untuk mengembangkan eh, bahan pembelajaran yang berbasis online. Ya, seperti itu. Terus kemudian selain mendesain nantinya juga akan eh, dilengkapi dengan bagaimana cara mengembangkan, terus kemudian validasi dan evaluasi pada media tersebut, juga bagaimana nanti Bapak Ibu dan teman-teman memberikan tindak lanjut pada hasil yang telah didapatkan. Tutorial pembuatannya ya mungkin bisa dipelajari ya, bisa dipelajari kembali di modulnya karena ini webnya hanya satu kali. Jadi kalau membahas modul kayaknya eh, terlalu luas ya, waktunya terlalu terbatas. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dibaca dulu modulnya. Kalau misalkan ada pertanyaan dan memungkinkan nanti ditanyakan di sini, silakan ditanyakan. Kalau misalkan belum membaca, itu bisa nanti ditanyakan di forum WA Group seperti itu. Baik, sebelum saya masuk ke tugasnya, apakah ada pertanyaan terkait dengan sedikit review dari materi yang sesi keempat? Kalau tidak ada ya bisa kita lanjutkan ya terkait dengan tugasnya.
Jadi ini tugasnya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, ini sesuai yang saya sampaikan tadi, jadi tugas dua ini adalah merupakan kelanjutan dari tugas yang pertama kemarin. Bapak Ibu kemarin sudah apa eh, mencari informasi kan, entah itu dalam bentuk observasi sekolah ataupun dalam bentuk wawancara, itu nantinya dari dasar informasi tersebut itu digunakan untuk mengerjakan tugas yang kedua ini. Nah, pada tahap ini jenengan-jenengan akan mengambil hasil yang kemarin itu untuk merancang bahan pembelajaran berbasis online yang tentunya sesuai dan relevan ya ini ya. Yang paling penting relevannya ini. Maksudnya relevan itu ya relevan disesuaikan dengan eh, tingkatannya. Misalkan jenengan kemarin sudah menganalisis kebutuhan dari siswa SD, atau siswa SMA misalkan. Kalau siswa SMA berarti nanti media pembelajarannya muatannya ya yang lebih lebih luas, jadi nggak kayak pembelajaran anak SD, nggak perlu dikasih gambar-gambar yang gambar-gambar yang biasanya digunakan anak-anak itu kayak gambar apa itu ya, kartun-kartun kayak gitu. Kalau anak SMA saya kira sudah nggak relevan lagi. Dan tentunya materinya juga harus disesuaikan. Kemudian yang dirancang nanti juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip desain instruksional atau desain pembelajaran ya. Kemudian bagaimana nanti dari media yang teman-teman rancang itu bisa menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menarik untuk siswa. Sehingga ya diharapkan dari medianya Bapak Ibu dan teman-teman semua ini nanti bisa itu menumbuhkan motivasi siswa. Terus kemudian tugas ini nanti akan membantu nggih, Bapak Ibu dan teman-teman dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan konsep-konsep desain instruksional. Ini sudah ada di modul, silakan nanti dibaca-baca kembali. Bagi yang sudah membaca ya beri penguatan lagi, baca mungkin bisa dari sumber-sumber yang lain. Terus kemudian rancangan bahan pembelajaran yang dihasilkan juga akan berlanjut pada implementasi di tugas selanjutnya. Jadi yang dirancang saat ini nantinya diimplementasikan di tugas yang ketiga. Di tugas akhir itu nanti ada di sesi 7 dan juga akan saya perjelas atau akan saya jelaskan lagi di web yang ketiga. Nah, ini langkah-langkah tugasnya. Yang pertama adalah merefleksi analisis kebutuhannya. Nah, ini jenengan perlu membaca kembali, tentunya membaca nggak hanya membaca tok, yang pasti harus dipahami, harus dianalisis dengan dalam terkait dengan kebutuhan dari siswa yang ada di informasi tugas satu kemarin. Jadi misalkan kemarin hasil wawancara atau hasil observasinya ternyata siswa itu lebih senang menggunakan pembelajaran yang berbasis visual. Nah, itu bisa menjadi salah satu dasar untuk mengembangkan eh, sebuah media pembelajaran berbasis online. Misalkan tadi kan siswa minat belajar dengan media visual, ya. Berarti nanti di kontennya media yang dikembangkan di tahap selanjutnya itu yang banyak media visualnya. Jangan hanya tekstualnya saja. Kalau banyak teks, pasti siswa bosan karena kebutuhannya tadi lebih ke media visual seperti itu. Terus kemudian setelah itu, setelah meninjau kembali kebutuhan siswa seperti apa, baru menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini biasanya di setiap materi, di setiap tingkat pendidikan itu sudah ada. Jadi nanti
Bapak Ibu dan teman-teman tinggal mengadopsi saja. Jadi misalkan siswa bisa menjelaskan terkait dengan materi ini gitu. Ya itu aja yang nanti jenengan tuliskan di apa di tugasnya. Jadi materinya dulu ditentukan ya, materinya, kemudian dari materi itu tujuan pembelajarannya apa, baru dituliskan. Kemudian setelah tujuan pembelajaran ada, baru masuk ke desain instruksional. Desain pembelajarannya itu seperti apa? Nah, ini merancang struktur pembelajaran yang terorganisir dengan baik, urutan materi. Ini kurang lebih seperti RPP ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi eh, sebagai bentuk pembelajaran itu terorganisir dengan baik, itu bentuknya ya dalam bentuk RPP. Jadi mulai dari tujuan di situ ada, langkah-langkahnya, mulai langkah yang pendahuluannya seperti apa, terus kemudian proses pembelajarannya seperti apa, urutan materinya seperti apa, itu RPP sudah bisa menjelaskan itu secara rinci. Terus kemudian tentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, ini silakan nanti seperti eh, model pembelajarannya silakan ditentukan apakah itu studi kasus atau pembelajaran inquiry atau misalkan project based learning atau pembelajaran project itu silakan nanti diskusi online atau simulasi interaktif ini juga bisa masuk. Jadi nanti yang perlu ditentukan itu yang pertama adalah eh, pendekatannya ya. Pendekatannya jadi pendekatan itu garis besarnya ada dua, yakni berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Tinggal pilih. Yang pasti nanti ditekankan pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Tuh. Terus kemudian setelah desain instruksional selesai, pemilihan konten dan materi. Nah, ini sebenarnya jadi satu kesatuan, Pak Ibu. Jadi konten materi ini sebenarnya juga sangat berhubungan dengan ini, dengan apa? Dengan yang ada di tahapan yang kedua. Jadi tujuan pembelajaran itu ada kalau konten atau materinya juga ada gitu. Jadi nanti silakan bisa empatnya empatnya ini yang didulukan atau duanya didulukan silakan ya. Pasti dua dan tiga ini satu kesatuan dan ini juga masuk juga di sini di urutan materi yang ketiga. Jadi langkah 2, 3, dan 4 ini sangat keterkaitannya sangat kuat. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri ini. Terus kemudian pemilihan konten ini juga sudah. Nah ini integrasi elemen multimedia seperti gambar, video, dan audio untuk meningkatkan pemahaman. Yang pasti integrasi elemen multimedia ini disesuaikan dengan yang ada di tahap satu tadi, analisis kebutuhan. Misalkan eh, kita kan nggak mungkin apa menggunakan media video pada anak yang lebih paham dengan media tekstual. Itu kan oh, anak sukanya tekstual kok dikasih video dia malah nggak paham. Jadi ya ini eh, sebagai dasar untuk mengembangkan multimedia ini. Nah, kemudian konten dan materi sudah ada, baru merancang interaktivitas dan aktivitas pembelajaran. Nah, ini silakan nanti dirancang bagaimana aktivitas pembelajaran itu bisa interaktif. Dan tadi sudah saya eh, sampaikan bahwa pendekatan yang digunakan itu bukan harus ya, lebih ditekankan ke student center learning atau pembelajaran berpusat pada siswa sehingga nantinya partisipasi peserta didik ini juga harus kuat dalam rancangan yang Bapak Ibu buat.
Terus selain itu nanti juga membuat tugas atau latihan yang menguji pemahaman dan menerapkan konsep-konsep. Jadi nanti ini bisa dalam bentuk soal ya, bisa dalam bentuk soal ataupun bisa dalam bentuk apa ya, semacam evaluasi praktek. Silakan nanti nggak harus soal tertulis, bisa juga evaluasi ini dalam bentuk project. Nah ini apa? 5 sama 6 ini juga terkait ini karena 6-nya ini penilaian. Nah, jadi tugas-tugasnya ini silakan nanti itu Bapak Ibu sendiri yang menentukan bagaimana kira-kira yang bisa melatih pemahaman siswa gitu. Bisa dalam soal-soal pendek ataupun kuis-kuis yang interaktif melalui apa itu seperti kuisis ataupun eh, apa itu lupa saya. Terus kemudian asesmen dan penilaian. Nah, ini silakan nanti ditentukan juga asesmen yang digunakan itu yang formatif seperti apa, yang sumatif seperti apa. Yang formatif itu adalah penilaian yang ada di dalam proses pembelajaran. Jadi, misalkan Bapak Ibu teman-teman merancang pembelajaran apa ya, misalkan kalau dalam matematika itu mencari prosentase bilangan misalkan, mencari prosentase bilangan. Lah, prosentase bilangan itu kan eh, materi yang harus dipelajari adalah harus ada pembagian, harus ada perkalian. Itu. Nah, eh, asesmen formatif ini yaitu salah satu contohnya adalah menguji bagaimana anak-anak bisa perkalian terlebih dahulu sebelum bisa eh, mencari prosentase dari sebuah bilangan. Nah, sumatifnya bagaimana? Sumatif itu di akhir. Jadi sumatif itu kalau contoh yang tadi ya bagaimana anak-anak bisa mengukur atau menghitung jumlah prosentase dari sebuah bilangan. Nah, itu hasil akhirnya seperti itu. Terus kemudian juga nanti Bapak Ibu dan teman-teman merancang instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan. Jadi ini kata kuncinya ada di sini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Harus sesuai dengan penilaiannya apa. Selanjutnya, dari elemen-elemen yang ada ini, silakan nanti digabungkan dan dijadikan satu rancangan bahan pembelajaran yang terstruktur. Nah, kurang lebih seperti itu ya terkait dengan tugas dua ini. Tugasnya ya ini lumayan lumayan banyak ya saya kira ya, karena nanti Bapak Ibu dan teman-teman ini ya seperti membuat RPP secara lengkap, tetapi RPP itu didasarkan pada tugas yang pertama kemarin. Jadi kan idealnya, idealnya itu sebuah pembelajaran itu eh, harus berdasar pada kebutuhan peserta didik. Nah, maka dari itu jenengan-jenengan itu nanti juga harus bisa merancang sebuah pembelajaran yang tentunya itu memanfaatkan media online itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti itu. Seperti itu ya mungkin yang eh, dapat saya sampaikan ya terkait dengan tugas ini. Terus selanjutnya, nah, silakan kalau ada pertanyaan akan kita diskusikan bersama-sama untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Kemarin tugas yang pertama sudah mengumpulkan semuanya, ya ada yang belum mengumpulkan. Kemarin saya lihat hari Senin malam itu masih belum lengkap itu. Benar. Aduh, udah Pak. Iya, ini baru 20 yang mengumpulkannya.
Ya, nanti Di list saja Pak yang sudah selesai Pak, yang ya sudah nanti saya kirimkan di grup ya. iya Selesai Pak. ya barangkali teman-teman mengupload nanti ternyata kok di tengah-tengah gagal tiba-tiba HP-nya atau Ya, laptopnya tutup kan juga nggak tahu. Nanti akan saya share ya di grup yang sudah-sudah sehingga bisa segera saya entrykan nilainya. Oke, untuk selanjutnya silakan yang mau Boleh nanya, bertanya Pak? terkait dengan tugas yang kedua. Oh iya, silakan Bu Eh, Mira. oh, memang untuk tugas satu memang belum dinilai semua ya, Pak ya? Ya Bu, masih belum ya. Oh, belum Ada ya? yang sudah beberapa saya nilai, cuma Oh, belum iya. saya entrykan. Ya, kemarin kan saya menilai hari Senin Senin sore itu yang mengerjakan kalau nggak salah belasan, baru belasan. Itu pun yang sudah saya nilai sekitar eh, 8 kalau nggak salah separohnya, dan itu belum saya entrykan. Jadi ya saya menunggu selengkap mungkin saja gitu. Kalau kalau lengkap semuanya eh, kayaknya sulit karena ada beberapa dari teman-teman itu yang nggak pernah login. Saya lihat di riwayat loginnya itu sama sekali nggak pernah login ya. Itu nanti wis kebijakan dari UT ya, menanggapinya seperti apa. Iya, saya mau nanya, Pak. Takutnya saya buat tugas dua, takutnya tugas satu saya belum Bapak revisi. Nanti gimana sih lanjutnya? Apakah udah oke apa gimana gitu? Oke, baik. Ya, terkait dengan tugas satu, saya kira nanti kalau misalkan ada hal-hal yang elementer atau kesalahan yang mungkin memberatkan Bapak Ibu akan saya konfirmasi ke entah nanti bisa ke grup ataupun bisa langsung saya lewat message di e-learning langsung seperti itu. Ya, Begitu Bu oke, Mira ya. Pak. Iya, oke, Pak. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. ya Silakan. izin bertanya Pak. Ya, monggo Pak. Terkait ini tugas dua, kita fokusnya kan dari penjelasan Bapak, baca dulu Pak. Dari penjelasan Bapak, apakah kita langsung merancangnya ke medianya itu Pak? Seperti tadi yang flipbook, kemudian atau YouTube atau yang lain-lain, atau hanya berbentuk teks saja Pak? Atau gimana? Eh, ya, makasih Pak Septiadi. Jadi untuk tugas dua ini nanti outputnya hanya dalam perancangan ya Pak. Jadi nanti Oh untuk iya, implementasinya membuatnya nanti ada di tugas yang ketiga. Seperti itu. oh gitu. Seperti itu Bapak. Oke. Kalau misalkan jenengan sudah punya secara apa draftnya sudah selesai ya terkait dengan apa medianya itu ya nanti disimpan dulu saja. Oh Kan iya. ya jadi sekarang ditulis rancangannya dulu sehingga nantinya di tugas yang ketiga Pak Sepriadi mudah untuk mengerjakannya kan lebih mudah sudah ada semuanya seperti itu Pak. Oh ya, karena agak kejar tayang ini. Karena tugas-tugas yang lain nyusul juga Pak ini. Oh gitu. Deadline semua. Di rancangannya saja Berarti Pak masih sekarang Pak. masih masih dalam bentuk draft ya Pak? Maksudnya, Iya benar Pak. oke oke Pak. Makasih Pak. Ya sama-sama Bapak. Pak, silakan Izin yang bertanya, Bapak. baik Mbak Mia. Kan secara garis besarnya ini seperti RPPH pada umumnya ya, Pak ya? Mm-mm. Jadi eh, ya rancangan pembelajaran itu kan outputnya dalam bentuk RPP ya. Kan RPP itu kepanjangannya rancangan apa pelaksanaan pembelajaran. Ya ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan jenengan punya punya format yang mungkin lebih lebih apa ya lebih komprehensif atau bisa dituangkan dalam bentuk satu lembar ya silakan. Jadi nanti yang penting dari 7 elemen tadi itu bisa termuat dalam RPP-nya. Jadi nggak harus jenengan-jenengan itu eh, melihat RPP yang sudah ada karena format RPP itu nggak ada yang baku ya. Jadi bebas sebenarnya format RPP itu bebas. Cuma biasanya memang di sekolah-sekolah itu melihat yang kemarin-kemarin seperti ini. Gitu. Padahal ya yang penting ya lengkap itu tadi ada tujuan pembelajarannya, ada
strategi pembelajarannya seperti apa, ada langkah-langkahnya, ada evaluasinya seperti apa, itu juga saya kira sudah memenuhi kriteria RPP yang standar seperti itu. Begitu ya. Mbak siapa ini Masih mau namanya? bertanya, Pak. Oh ya, Mbak siapa? Mbak Aspira ini Indah, tulisannya. Indah Oh iya, Perwati Mbak Indah. Putri. Ya. Ya, silakan Mbak Indah. Nah, kan tadi Bapak ada menyebutkan tentang topiknya ya, Pak ya. Itu terkait dengan tugas satu kemarin. Nah, saya masih bingung di sini, Pak. Eh, Maksudnya gini, tugas tugas satu itu hanya dijadikan sebagai Acuan ya. eh, dasar awal ya. Jadi kan di tugas satu itu kan pernah atau sempat saya tuliskan di grup itu ada beberapa poin yang paling penting dan di situ kan salah satunya adalah eh, kebutuhan belajar ya. Bentar-bentar saya bacakan. Saya nulis sendiri itu ya lupa kayak gitu. Mana grupnya? Sebentar ya. Kok hilang. Nah, jadi yang saya ingat itu salah satu poin yang pernah saya sampaikan ke teman-teman, Bapak Ibu semuanya itu adalah eh, kebutuhan atau gaya belajar siswa ya. Jadi siswa di sebuah lembaga itu apa sih yang membuat minatnya itu apa bisa muncul atau motivasi belajarnya itu bertambah itu kan seperti Pak dulu yang sudah saya sampaikan di web yang pertama. Nah, dari situ nanti ya teman-teman tinggal mengambil satu topik atau satu materi yang di mana materi itu bisa disampaikan ke anak-anak berdasarkan kebutuhannya. Misalkan eh, Mbak Indah ini sudah mengajar, Mbak. Sudah Mengajar di PAUD. apa? PAUD. Misalkan apa? Contoh materi PAUD apa, Mbak Indah? Sekarang sedang memasuki tema binatang. Nah, tema binatang ya, misalkan. Kan Mbak Indah pasti paham ya, kira-kira kebutuhan anak PAUD itu seperti apa? Misalkan, apakah siswa-siswanya Mbak Indah itu senang melihat video, atau lebih senang melihat gambar, atau lebih senang mungkin mengeksplorasi alam. Nah, kalau misalkan, oh dari hasil eksplorasinya Mbak Indah ini anak-anak suka langsung berinteraksi dengan alam. Ya silakan nanti Mbak Indah di topik tentang hewan ini mencoba merancang sebuah pembelajaran yang itu langsung berinteraksi dengan alam ya seperti outing class gitu seperti itu. Nanti interaksinya atau aktivitasnya di alam itu seperti apa ya Mbak Indah coba susun secara rinci gitu. Misalkan di tahap pendahuluannya bagaimana, kemudian prosesnya misalkan anak-anak mencoba mengamati satu binatang saja di di kebun sekolah misalkan seperti itu ya silakan nanti kayak gitu contohnya jadi topiknya ya nanti Mbak Mbak Indah sendiri yang menentukan gitu Baik, seperti itu Pak. Mbak ya. Terima kasih, Pak ya. Ya. Kau silakan yang lain barangkali ada yang kurang jelas ataupun yang Pak, perlu izin bertanya. ya ya silakan Mbak Naja sudah sembuh sakit giginya Mbak ya. Ya, sudah. Ya silakan Mbak Saya Naja. mau bertanya, saya kan tidak mengajar ya, Pak. Mm-mm. Apakah materi yang saya akan buat rancangan itu, apa ya, istilahnya terserah saya, materi pelajarannya apa, mata pelajarannya gitu, atau ada arahan lain dari Bapak? Terima Ya. kasih. Ya, makasih Mbak Naja. Kemarin yang digali informasinya dari tingkat pendidikan apa Mbak Naja? SMP atau SD? Saya SD, Pak. Nah, SD. Nah, nanti mungkin Mbak Naja bisa mencari. Kalau yang pasti materinya terserah Mbak Naja nanti.
materi apapun itu dan kelas berapapun silakan dipilih, tentukan satu materi dan itu materinya eh, yang dipilih ya tentunya berdasarkan dengan standar yang ada. Jadi nanti Mbak Najwa bisa mencari di Google misalkan Mbak Najwa mau eh, mengambil kelas 6 SD misalkan. Coba dicari di Google ataupun eh, manfaatkan ChatGPT atau Gemini AI itu cari materi kelas 6 SD. Nah, itu kan banyak tuh muncul. Nanti tentukan satu saja yang digunakan untuk dasar pengembangan bahan ajarnya. Seperti itu Mbak Najwa ya. Baik, Pak. Oke, Terima kasih. sami-sami. Yang Izin lain? bertanya lagi, Pak. Oh iya, silakan Pak. Yang terkait materi yang kedua, oh, tugas yang kedua ini, Pak, outputnya kira-kira dominannya kemana, Pak? Apakah dalam berbentuk modul ajar atau RPP? Itu yang satu. Barangkali mungkin hampir sama pertanyaan dengan Ibu Aspir 14 ini. Bu Jadi, Indah itu ya. Bu Indah. oh, Mbak Indah ya. Itu yang satu. Lalu yang kedua, Pak, oh, ini menyambung untuk penguatan dari Mbak Najja. Itu materinya apakah sesuai dengan prodi kita, Pak? Misalkan saya ini kan pendidikan kimia, Pak. Apakah materinya itu harus itu yang berhubungan dengan kimia, atau boleh yang lain yang maksudnya yang menurut kita yang pas lah gitu. Ya, ya terima kasih Pak Septiadi atas pertanyaannya. Jadi kalau ini kan kita nggak ada apa ya di tugasnya, nggak bentuknya itu nggak harus RPP ataupun modul ajar. Yang pasti itu adalah menunjukkan sebuah rancangan. Jadi itu saja yang perlu dicatat ya. Menunjukkan sebuah rancangan yang nantinya rancangan itu akan diimplementasikan medianya seperti apa di tugas yang ketiga. Jadi nanti outputnya itu bisa dalam bentuk RPP silahkan, bisa dalam bentuk bahan apa itu modul ajar ya silahkan, monggo. Ataupun judulnya bisa Pak Septiadi namain sendiri silahkan. Misalkan lesson apa ya? Lesson planning misalkan seperti itu. Judulnya yang pasti dalam tugasnya ini outputnya adalah bentuknya rancangan ya, rancangan dan itu nggak harus formatnya RPP, nggak harus modul ajar. Yang pasti sudah bisa menjelaskan apa yang Bapak Ibu dan teman-teman itu rancang. Rancangannya seperti apa nanti diimplementasikan di tugas yang ketiga. Seperti itu Pak Septiadi. Terus kemudian terkait dengan materi. Ini kalau Pak Septiadi ini dari pendidikan kimia ya, kalau boleh saya menyarankan lebih baik ambil yang di materi kimia, Pak. Oke. Jadi itu akan tentunya juga akan relevan dengan keilmuan Bapak, juga mungkin sewaktu-waktu bisa atau Pak Septiadi butuh itu bisa jenengan gunakan gitu. Seperti itu. Lebih baik ke yang keilmuannya sendiri-sendiri atau bidangnya sendiri-sendiri. Seperti itu, Bang, ya. Jadi mau Penegasan tanya, Pak. kayaknya. Oh, Gimana, Pak? oh, penegasan aja Pak. Berarti yang tugas dua ini eh, kita apa namanya bebas mau outputnya seperti apa Pak ya? Bener, Pak. Ya. Oke Pak. Tapi ya Makasih yang Pak. jadi catatan ya poin-poin yang tadi yang ada di tugasnya tadi kan ada poin-poinnya seperti aktivitas pembelajarannya, tujuannya itu harus ada semua, ya, Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang Bertanya, lain, Pak. ya, Mbak. Ya, ya, silakan. Kalau untuk tugas tiganya itu nanti dipraktekkan atau gimana soalnya mau bikin rancangan tapi takut alat sama bahannya gak ada gitu di sekolah. Oh, seperti itu. Sebentar, Pak ya. Saya coba incengkan, apa intipkan ya. Saya melihat bisa apa enggak ini dibuka. Sebentar, Pak.
Kalau yang apa yang di tahun sebelumnya itu tugas yang ketiga itu semacam mempresentasikan. Cuma ini kan saya lihat di apa di tugas yang pertama itu ada sedikit perbedaan. Jadi ini saya bukakan terlebih dahulu. Oke, sebentar. Maaf Pak, suaranya Ya, iya nggak ya, kedengeran Pak. iya sekarang mohon maaf belum saya hidupkan. Jadi saya beri sedikit clue saja ya. Tugas tiga ini nanti hasil akhirnya adalah bahan pembelajaran yang siap untuk diimplementasikan dalam sebuah pembelajaran online ya. Dan tentunya itu kalau sudah siap eh, diimplementasikan itu juga harus siap diuji cobakan. Cuma nanti nggak diuji cobakan dalam eh, dalam formal ya. Bisa diuji cobakan Bapak Ibu sendiri dalam pembelajaran seperti itu. Jadi sudah dalam bentuk hasil hasil nyata ya. Jadi nggak harus nanti Bapak Ibu mempraktekkan secara langsung. Maksudnya tugasnya bukan dalam bentuk video video Bapak Ibu mengajar, cuma ya ya medianya itu saja nanti hasil akhirnya. Seperti itu. Itu ya Mbak Baik, Mia ya. Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Mia. Yang lain kalau Pak, saya sudah mau tanya, oh silakan Mbak Naja ya. berarti secara garis besar ini tugas dua itu membuat rancangan, Hmm. eh, terus nanti baru yang tugas tiga, baru kayak yang tadi Bapak katakan kayak pakai flipbook dan lain-lainnya begitu ya Pak? Benar seperti itu. Ya, jadi kenapa kok harus merancang terlebih dahulu? Ya karena itu sebuah media itu akan efektif apabila media itu dapat menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Makanya harus dirancang. Kalau nggak dirancang, nggak ada tujuannya kan nggak jelas, ya Pak ya. Jadi kontennya seperti apa, terus muatan materinya seperti apa, itu kan nggak jelas kalau nggak ada rancangan dan tujuannya. Begitu Mbak Najaya. Ya, terima kasih Pak. Monggo silakan teman-teman di apa langsung aja tanya sebanyak-banyaknya tanya lagi yang tadi sudah tanya nggak masalah mumpung ada waktu daripada nanti teman-teman bingung ditanya-tanya di grup atau tanya japri saya dan sedangkan saya nggak eh, misalkan pas atau mengajar atau pas sedang sibuk itu nggak bisa langsung membalas. Bahkan kalau biasanya itu ada teman-teman yang ngechat atau WA pribadi saya tahunya beberapa hari kemudian itu ya tetap saya balas. Tapi ya, ya itu karena mungkin sangat kedelep ya apa bahasanya kedelep apa ya tenggelam, tenggelam itu sehingga nggak kelihatan. Ya, bisa saja kalau di sini sudah ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan sebanyak-banyaknya nggak masalah. Gitu. Pak mau tanya lagi. Ya silakan. Tadi Bapak kan membicarakan RPP, rancangan apa tadi ya Pak? Itu. Modul ajar. Nah, ya. Karena saya tidak familiar, maksudnya saya mau tanya biasanya itu seberapa panjang atau berapa lembar ya Pak? Ataukah saya cuma perlu ngikuti dari tugas itu tadi sesuai pertanyaan-pertanyaannya itu?
Silakan Mbak Bisa Najwa, bantu jawab, Pak? gimana? Bisa Cepi? dibantu jawab, Pak. Nanti Bu pertanyaan Bu Najwa ini. Oh iya. Oh ya, kalau pengalaman kita Pak, karena kebetulan ngajar juga, yang kayak sekarang kan istilahnya kalau di kurikulum Merdeka itu namanya modul ajar, Mau belajar. modul ajar Bu. Jadi di situ ada LKPD-nya, ada rubrik penilaiannya, barangkali demikian aja Bu. Jadi banyak kok contohnya di apa di media apa di internet itu banyak contohnya. Kemudian menyambung apa yang disampaikan Pak Bima, itu nggak untuk format bakunya kan nggak ada harus seperti apa. Jadi kalau dari beberapa tutorial YouTube yang saya lihat dan kita juga melakukan apa namanya untuk pembuatan modul ajar itu bisa kok dibantu dengan ChatGPT, tapi dengan beberapa modifikasi karena dari dari YouTube Kemendikbud pun saya lihat untuk pelatihan-pelatihan karena sekarang kan kalau kurikulum Merdeka kan fokusnya pada pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi eh, mereka menyarankan yang seperti itu karena kalau kita cari rangkai karena kan banyak yang apa namanya boleh nanti saya share contohnya di WA yang seperti apa. Jadi nggak 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 harus kita yang merancang kata-katanya Mbak. Karena nggak mampu kita terlalu banyak, terlalu ribet gitu. Barangkali demikian Pak. Mungkin Pak Bimo juga bisa untuk memfasilitasi itu dan tidak kaku sih sebenarnya aturannya. Itu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Sepyadi sudah membantu menjawab juga. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu Mbak Najwa. Nggak ada format yang baku ya. Jadi kalau misalkan Mbak Najwa mau mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugasnya itu di draft tugas itu ya silakan. Nanti yang pasti identitasnya juga harus jelas ya Mbak ya. Jadi nanti itu apa misalkan untuk tingkat pendidikan apa, kelas berapa. Nah, itu lengkap seperti itu sebenarnya RPP sama modul ajar itu sudah bisa mewakili. Jadi nanti banyak sekali contohnya nanti bisa dilihat bisa bentuknya RPP bisa dalam bentuk modul ajar. Cuma kalau dalam modul ajar itu eh, lebih apa ya, lebih lengkap, lebih kompleks jadi ya. Seperti LKPD tadi juga ada kayak yang dijelaskan Pak Sefi tadi. Di situ juga ada apa terkadang ada itunya apa namanya Promes, Prota, program semester. Nah, itu sangat lengkap sekali kalau di modul ajar. Nah, itu kalau saya kira kalau terlalu lengkap, terlalu banyak seperti itu nggak harus ya. Jadi misalkan nggak ada LKPD-nya pun nggak masalah. Yang pasti elemen-elemen yang ada di draft tugasnya tadi sudah bisa tercover. Jadi saya kira bentuknya outputnya itu dalam modul ajar ataupun dalam RPP itu nggih monggo. Nanti saya kembalikan ke jenengan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bima dan bantuannya Pak Septiadi. Iya Mbak, makasih Mbak, sama-sama. Nanti saya share aja contohnya Bu, yang contoh-contoh yang sudah kita buat. Ya, boleh Pak. Terima Boleh kasih Pak, banyak. boleh Pak. Kalau ada contohnya boleh di share di grup ya Pak. Boleh, boleh Bu. Ya, silakan, silakan. Saling berbagi saja di grup nggak masalah. Ada yang lain mungkin, teman-teman? Oke, kalau nggak ada ya, mungkin terakhir saya sampaikan. Jadi kriteria penilaian ya. Jadi saya setiap kali mengajar, baik mengajar di perkuliahan atau di UT, saya juga mengajar di UIN ya, di UIN Jember. Itu saya dalam menilai tugas itu tidak
menggunakan prinsip benar dan salah ya Bapak Ibu ya dan teman-teman. Sudah saya sampaikan tuh. Gak ada benar yang salah. Yang salah ya cuma yang nggak mengerjakan seperti itu. Hanya itu yang salah. Nanti eh, yang mungkin yang akan saya revisi itu yang kurang ya, yang kurang. Jadi kriteria penilaiannya hanya Bapak Ibu eh, mengerjakan secara lengkap dan rinci sesuai dengan yang di draft tugas. Kalau lengkap dan rinci, insya Allah nggak usah khawatir masalah nilai gitu. Kalau misalkan nanti kurang lengkap ataupun ada hal-hal yang apa yang mendasar yang perlu Bapak Ibu revisi itu akan saya revisi nanti akan saya beritahukan melalui pesan di e-learning seperti itu. Jadi nggak usah nggak usah overthinking, nggak usah bingung dengan eh, tugas hasil pekerjaan Bapak Ibu ya. Yakin percaya diri eh, Bapak Ibu mengerjakan benar dan kalau misalkan menggunakan chat GPT ataupun AI yang lain saya minta tolong itu dibaca ulang lagi setidaknya jenengan itu paham dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang jenengan tulis jangan kok moro-moro chat GPT terus langsung di copy pastekan dan jenengan tidak paham dengan apa yang ada di atau ya yang jenengan tulis itu kan sangat banyak terjadi itu apa ini kan mata kuliah yang praktek ya. Yang mata kuliah yang nggak praktek itu kan penilaian melalui forum diskusi itu. Itu setiap diskusi itu saya cek dulu hasil jawabannya ini melalui AI detektor. Kalau misalkan itu lebih dari 80%, ya saya nggak terlalu saya tanggapi gitu. Jadi minimal bisalah Bapak Ibu pasti mengapa ya memposisikan diri dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah Bapak Ibu tulis seperti itu saja saya yakin itu begitu teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri barangkali ada yang ditanyakan lagi ya kalau nggak ada nanti Bapak, misalkan maaf. oh silakan silakan Mbak Utami. Eh, Suaranya kalau putus-putus ya Mbak Utami ya misalnya eh, suaranya banyak tuh putus-putus bisa yang Bapak ngabarin ngasih infonya itu ya Pak, itu ya atau dari kalau penilai kok bisa diulangi Mbak Utami atau Bu Utami ini. iya sinyalnya Pak. Coba diulangi tapi nggak usah kan, kameranya mungkin nggak usah dihidupkan biar sinyalnya lebih stabil. Es- Silakan. kalau kalau misalnya revisi itu berarti kita lihat komentar penilaian ya Pak. Oh ya baik, saya walaupun putus-putus agak sedikit menangkap. Jadi terkait dengan revisi, revisi itu nantinya eh, akan saya kirimkan dulu melalui pesan, ya. Jadi saya beri pesan dulu. Kalau komentar penilaian itu hasil akhir itu, nih, hasil akhir. Jadi kalau sudah dikomentaris berarti nggak perlu ada yang direvisi seperti itu. Kalau misalkan direvisi itu nanti eh, bisa Bapak Ibu mensubmit ulang ya, mensubmit ulang itu nanti kan kalau sekarang mensubmit ulang kayaknya belum bisa kalau nggak dibuka. Jadi nanti saya buka dulu sehingga Bapak Ibu bisa mensubmit ulang dan submit ulang itu kalau nggak salah hanya satu kali. Jadi merevisinya ya kesempatannya hanya satu kali seperti itu. Ya nanti saya beritahukan melalui chat di e-learning ya, Bu Utami ya, Pak Utami. Ya baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin teman-teman
kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya mungkin kita cukupkan ya untuk pertemuan secara daring di siang hari ini. Oke, mungkin saya juga mohon maaf ya ini ya kalau mungkin bagi yang ibu-ibu saya terkadang memanggilnya Mbak, saya kadang memanggilnya Ibu. Barangkali yang mungkin relatif muda saya panggil Ibu ya mohon kebesaran hatinya juga yang mungkin lebih sudah relatif sepuh ya saya panggil Mbak ya ya saya juga mohon maaf karena ya itu saya kalau pertemuan secara daring ya nggak enaknya seperti ini saya kurang mengenali dan memahami Bapak Ibu dan teman-teman semuanya gitu. Begitu ya teman-teman. Kalau sudah nggak ada ditanyakan lagi mungkin bisa kita cukupkan untuk pertemuan di siang hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini tadi bermanfaat untuk kita dan lebih-lebih bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya apa? Saya rekor lagi ya. Sebentar. Kelas 97 ini ya. Yang masuk 13 ini ya. Mbak Yenisa hadir. Mbak Yenisa nggak hadir ya. Mas Mas Hilman nggak ada. Maaf Kak, suara Bapak kurang kedengaran. Oh iya iya ya. Iya Pak, hilang-hilang Pak tadi. Bentar. Tak dengar suara Bapak ya. Ya, apakah kedengeran sekarang? Belum, Pak. Oh, belum dengar. Belum. Kenapa ini? Sebentar sebentar. Baru yang Mas Mas siapa gitu tadi Bapak panggil yang kedengeran. Abis itu hilang lagi Pak. Masih. Oke. Eh, Mas Mbak Yenisa ada, Yenisa. Yenisa apakah hadir? Belum kedengeran suara saya. Sudah Pak. Oh ya. Mbak Yenisa nggak hadir ya. Udah Pak. Mas Hilman juga nggak hadir. Mbak Naja tadi hadir ya. Mbak Tiantri nggak hadir. Mbak Rizka Utami. Ya, Mbak Rizka. Pak Septiadi hadir ya. Mbak Samrotul nggak hadir. Bu Mira hadir ya. Hadir Pak. Ya. Ya, Mbak Indah Parwati. Iya. Ya, ya. Mbak Mia Nisvia. Hadir, Pak. Terus kemudian Mbak Ika Setiorini. Tidak ada. Mbak Rini Andriani. Hadir ini. Hadir Pak. Ya, Mbak. Kemudian Mbak Nova Dwi Safira. Mbak Nova Dwi Safira. Ini ada ini dia. Selanjutnya Mbak Siti Azizah. Mbak Siti Azizah ada? Enggak ada. Terus Mbak Ririn Pujianti.
tidak hadir. Ini Mbak Pak, atau saya, Pak. Om? Iya, Maaf Mbak. tadi sini. Ya, Ya, aman-aman, Mbak. Mbak Nova Dwi Ya, Safira. sudah. Iya. Terima kasih, Terus, Bapak. ya sama-sama, Mbak. Mbak Putu Sri Wirantini, ada nggak? Oh, ini ada Zoom-nya, ada ini. Oh iya, Bu, sudah. Bu Putu hadir, terus kemudian Bu Niluh Epianti. Hadir nggak Bu Niluh? Ada kayaknya ya. Mbak Wafik Azizah, Mbak Wafik Azizah. Hadir, Pak. Oke, siap. Kemudian Mbak Siti Latifah hadir. Mbak Mbak Dian Wahyu Purwaningsih. Ada nggak? Hadir. Terus kemudian Mas Agi Pitra Sandika juga nggak hadir. Mbak Ayu Fadila ada ya? Ini ya, Mbak Utami ini ya. Hadir, Pak. Mbak. Terus kemudian Mbak Silvi Eka nggak ada. Bapak Ayu Fadila hadir, Mas. Iya ya, Ngelek-ngelek ini, Pak. ya Mbak aman, Mbak aman. Iya, Mbak Pak. Terima Silvi kasih. Eka nggak hadir. Mbak Siti Nurhayati apakah hadir? Tidak ada. Terakhir Mas Korlida ini ya. Hadir, Pak. Iya. Panggilannya siapa Mas ini Mas? Joshua. Oh Joshua. Ini kemarin kayaknya nggak Ya, hadir tuh Pak. web satu ya. Asalnya dari mana? Dua malam Mas Joshua. hadir dari Oh Blitar. hadir. Oh yang dari Blitar itu ya. Iya ingat ya. Ya, Ya, makasih Mas. Nah, ya, mungkin teman-teman ada yang belum terpanggil. Ini saya hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pas. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Loh, kok 12 ini? Siapa ya? Di sini ada 13. Ada yang belum kepanggil teman-teman? Mbak Yenisa masih ya. Coba ini yang masuk saya panggil ya. Mbak, saya sebutkan yang masuk, yang belum kepanggil, yang nggak kepanggil silakan nanti konfirmasi. Mbak Naja, Mbak Rizka Utami, Pak Septiadi, Bu Mira betul. Yunita, Mbak Indah Parwati, Mbak Mia Nisvia, kemudian Mbak Rini Andriani, Mbak Nova Dwi, terus kemudian Bu Putu Sriwirantini, Mbak Wafik Azizah, terus Mbak Ayu Fadila, sama Mas Joshua. Ada yang belum kepanggil? Tuh, ya, sudah semua ini aja. Ini kok 14 tapi yang saya absen 12. Oh, ya udah, mungkin nanti teman-teman kalau misalkan nilai absensi belum ada di sini, eh, yang hadir ini khususnya silakan nanti bisa mengonfirmasi saya, akan saya lihat rekamannya. Kayaknya sudah semua kok. Tetap. Nah, ya teman-teman, kita kembali lagi untuk mengakhiri. Tadi sudah diakhiri, kita kembali bisa meninggalkan ruang Zoom. Sekian dari saya akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.